Shalom saudara. Selamat pagi, selamat datang. Mari kita beribadah bersama. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita memuji nama Tuhan yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, Allah kami yang hidup yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu memuji dan menyembah-Mu Yesus, Allah kami yang hidup, layak Kau untuk ditinggikan. Haleluya. Syukur Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, oh Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Yesus
di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, coba angkat tangannya. Siapa yang percaya bahwa Yesus Tuhan adalah kekuatan kita? Haleluya. Dia Tuhan yang benar, Allah kita yang hidup. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan, dan kota benteng kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan, sebab Engkau menjamin kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Percaya Tuhan, bahwa setiap kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah takut
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hanya kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita memberkati setiap kami, coba angkat tangannya. Haleluya, diberkatilah engkau semuanya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami, Engkau yang mendidik kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang mengajarku tuh meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu. Di kejatuhan Kau selalu sertaku, di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagi-Mu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku.
jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengajarku tuh meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu. Di kejatuhan Kau selalu sertaku. Amin Tuhan. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cintamu. Seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih. Amin Tuhan. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih buat kesempatan mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk panggilanmu.
menjadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidup, dan seluruh sel, dan seluruh sel di dalam hidup, dan seluruh sel, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, sangat baik. Shikidaya labaya 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 laba shikidaya labaya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji Engkau, kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat hadir di tempat ini Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau pakai dia Tuhan Yesus. Sehingga firman yang dia sampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ya. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini pasti ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ada hal-hal yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Entah itu kita sadari atau tidak, pasti ada hal baru yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang dimanapun ketika menyaksikan acara ibadah pertama pada pagi hari ini, kita akan berbicara pagi hari ini tentang orang tua teladan. Wow, orang tua teladan. Bicara tentang orang tua teladan, itu berbicara tentang figur atau profil yang harus diteladani. Bicara tentang orang tua, bicara tentang orang yang dituakan dalam rumah tangga. Suami istri yang melahirkan kita, itulah orang tua. Tapi ada orang tua rohani yang melahirkan benih-benih ilahi. Orang tua rohani yang mendidik, yang mereka mengalami terobosan sebagai orang-orang yang diperbaharui. Ada yang demikian fungsinya. Nah, hari ini kita akan berbicara dua ini, orang tua rohani dan orang tua secara jasmani. Apakah kita layak menjadi teladan hidup kita, teladan bagi orang-orang yang di bawah kita, baik yang kita berkati melalui pelayanan kita, ataupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang Bapak Ibu jalani. Begitu ya, begitu. Ketika saya dapat tema ini, jujur, saya kan belum nikah ya, belum nikah gitu, tanda petik. Tapi satu perkara ketika saya mendapat tema ini, Tuhan mengingatkan banyak hal dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, tentang perjalanan pelayanan saya selama 24 tahun di Samarinda. Saya sebagai staf gembala
otomatis bersentuhan langsung dengan jemaat Tuhan, pelayanan pastoral gereja. Di samping itu selain pelayanan pastoral gereja, fungsi saya dalam gereja itu pun juga sebagai seorang pendidik, dosen gitu ya. Otomatis ketika pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada mahasiswa teologi kependetaan, itu penyampaiannya pun harus ada hal-hal yang benar-benar kebutuhan mereka karena berkaitan dengan kependetaan gitu ya, pelayanan kegerejaan. Di situ ada mata kuliah namanya konselor gitu, konseling pastoral gitu ya. Waduh, kalau kita bicara tentang konseling atau bagaimana pelayanan bagi untuk mahasiswa, untuk mereka untuk menyampaikannya. Ada dua hal seperti firman Allah ketika kita menyampaikan dua sisi, baik yang disampaikan mau yang menyampaikan itu juga kena gitu ya. Jadi ketika kita mengajar, itu pun kita harus back dulu ke dalam pribadi kita. Layak nggak kita jadi pengajar mata kuliah tersebut ya. Supaya ketika kita mengajar nantinya kita jadi batu sandungan begitu ya. Jadi jadi nggak orang bilang gini, kamu cuma omdo aja, pinter ngajar nggak pintar ngelakoni gitu ya. Itu banyak itu terjadi ketika pelayanan terjadi di dalam gereja. Kadangkala antar diaken atau majelis gereja ngomong kayak gitu. Wong kuwi lho hamba Tuhan, pintere ngomong tok, gak iso nglakoni. Waduh dek, kadangkala itu hati saya itu sedih banget sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan di dalam gitu. Karena pelayan orang-orang dalam gereja itu 1001 macam profil mereka, sekian kepala, sekian pendapat, sekian tindakan, sekian keadaan mereka. Jadi manusia kita ini nggak bisa melayani secara sempurna pribadi-pribadi di tempat ini, begitu. Jadi kita perlu hikmat Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya jangan cepat mengkritik, menjas gembala atau hamba-hamba Tuhan, karena mereka juga manusia, ya. Mereka manusia punya latar belakang yang beraneka ragam dan kondisi keluarga mereka yang beraneka ragam juga. Karena tidak semua orang berhasil dalam keluarganya. Tidak semua orang berhasil dalam pelayanannya. Tapi ada orang-orang yang memang ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, khusus keluarga-keluarga untuk pemulihan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang tua teladan. Minggu pertama kita diajar oleh Bapak Gembala tentang bagaimana membuat Allah tersenyum, ya minggu pertama begitu ya. Terus minggu kedua, saya masih ingat ketika Pak David bicara tentang generasi anak panah, ya bagaimana mempersiapkan generasi orang-orang muda yang ada dalam keluarga itu menjadi generasi anak panah yang bisa mencapai sasarannya ketika mereka ada di kehidupannya. Karena ketika kita menjadi generasi anak panah, otomatis tidak akan melenceng, pasti mencapai sasaran. Kemudian minggu ketiga kita diajar tentang bagaimana komunikasi di era teknologi ya. Komunikasi di era yang luar biasa digital. Ini berbicara bagaimana orang tua mengkomunikasikan firman Tuhan di masa yang serba canggih, enggak mudah. Karena anak-anak muda sukanya yang praktis gitu ya. Suka praktis, kadang-kala makan pun mereka pegang handphone gitu ya. Semuanya serba canggih, handphone. Enggak mudah, apalagi kalau orang tua kita, bapak ibu kita gaptek ya. Enggak tahu katrok dengan teknologi, katrok dengan sosmed gitu. Jadi bagaimana orang tua itu harus kreatif menyampaikan firman Allah kepada anak-anak muda supaya mereka tahu loh. Padahal firman Tuhan katakan begini, anak muda itu, anak-anak itu harus diajar berulang-ulang tentang perintah, tentang ketetapan, tentang peraturan dalam ulangan itu. Pada waktu mereka duduk, diam, tidur pun, mereka berjalan pun, orang tua harus mengajar itu, begitu. Dan itu udah gampang.
Kata berulang-ulang itu harus dilakukan berkali-kali. Kadangkala orang tua pun harus disampaikan berulang-ulang pun, diajar berulang-ulang, ya gitu ya. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang menjadi teladan. Orang tua teladan, orang tua yang diteladani bagi anak-anak kita. Nah ketika kita belajar tentang hal ini, pasti fokusnya, saya kan udah orang tua nih. Udah tua, anak-anak saya udah gede, udah berumah tangga gitu. Tapi tidak salah, kita akan belajar sesuatu yang Tuhan sampaikan hari ini melalui firman Allah. Sebelumnya kita mari baca pada Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu tentang berkat dasar dari firman yang akan kita sampaikan hari ini. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Cukup 4 aja. Tapi firman Allah ini sebenarnya ayat 1 sampai 26. Nah, Bapak Ibu, ada suatu mandat yang Tuhan berikan bagi kita. Mandat sebagai orang tua yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kalau Amsal 3 ayat 1 sampai 26 nantinya ini yang kita akan bahas dari ada beberapa ayat. Ini penting sekali untuk mendasari kita menjadi teladan dalam rumah tangga. Namun ketika saya membaca ini, sebenarnya ayat-ayat ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk orang tua. Bayangkan saja ketika kita belajar tentang ini, ketika baca pasal ini merupakan satu pasal terunggul dari kitab Amsal, secara keseluruhan dari kitab ini. Karena di dalam kitab yang kita baca ini, di dalam terhadap alasan-alasan dan pengarahan yang mendorong kita untuk menjadi lebih saleh. Ya, perhatikan, yang mendorong kita untuk menjadi lebih saleh, pengajaran ini. Kalau Bapak Ibu buka tafsir, itu dijelaskan di situ sampai ada 8 poin. 8 poin. Yang pertama, kitab dari ayat ini, kitab pasal 3 ini ayat 1 sampai 4, itu bicara tentang menjalankan kewajiban kita. Itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Ayat 1 sampai 4 itu merupakan bagaimana kita harus setia menjalankan kewajiban kita untuk mencapai kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa Amsal ini luar biasa banget, ada bagiannya bagaimana bergantung kepada Allah, bagaimana takut akan Allah, bagaimana melayani Allah dengan harta benda, bagaimana belajar dalam kesukaran, bagaimana harus bersusah payah mendapatkan hikmat, dan yang seterusnya menguasai diri dalam aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, dan bagaimana kita harus berbuat baik dalam banyak hal. Pasal ini luar biasa. Kalau orang membaca dan tidak berubah, perlu tanda tanya, gitu ya. Perlu tanda tanya. Perlu tanda tanya. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mengasihiku, ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, hendaklah kita melakukan setiap kewajiban kita dengan senantiasa berpegang pada peraturan atau ketetapan dulu, peraturan baru perintah. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau melakukan ini, saya percaya kita tidak akan tersinggung ketika firman Allah disampaikan. Ketika kebenaran itu disampaikan, ketika hal-hal itu disampaikan. Gitu. Nah, pada
kitab Titus Titus 2 ayat 7 di 8 dikatakan demikian. Ini mandat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh ya dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam penderitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kamu. Wow, ini mandat sebagai orang tua. Dikatakan, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Kenapa saya ambil kitab Amsal dan saya juga ambil dalam kitab PB dalam kitab Titus. Keterkaitannya sangat luar biasa. Ketika saya baca dan ketika saya evaluasi perjalanan pelayanan yang saya lakukan, dan ketika saya menyelesaikan banyak masalah kasus keluarga dalam gereja, walaupun saya belum berkeluarga, tapi karena kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, apalagi pendeta penuh gitu saudara, bayangin, waduh mandatnya itu luar biasa dalam gereja, tugasnya itu enggak main-main. Ada banyak kasus. Yang pertama, ketika masuk dalam rumah tangga, dasar dari masuk rumah tangga itu pun sudah tidak benar. Jadi coba bayangkan banyak anak-anak muda yang masuk rumah tangga malah jebol duluan. Dan ketika masuk rumah tangga itu merupakan celah dalam rumah tangga mereka. Kalau hal itu tidak dibereskan dari awal ketika masuk rumah tangga, itu merupakan celah besar dalam rumah tangga. Akhirnya dalam rumah tangga ketika mereka melahirkan benih-benih ilahi, dia tidak bisa berbicara benar dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena dia sendiri melakukan kesalahan ketika melangkah awal masuk dalam rumah tangga. Nah, ketika saya mendapatkan kasus tersebut, saya cuma bilang gini, Tuhan, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang hancur dalam rumah tangganya? Padahal kita ingat, keajaiban, mujizat awal yang Tuhan buat adalah ketika perkawinan di Kana. Artinya ini, bahwa perkawinan, pernikahan orang-orang percaya adalah hal yang sangat penting. Karena pendidikan awal anak-anak Tuhan ada dalam rumah tangga. Makanya dikatakan ada peristiwa-peristiwa dari rumah tangga itu dalam perjamuan pernikahan itu tentang anggur gitu. Itu berbicara tentang perjalanan pernikahan mereka. Ada penjabaran secara detail sebenarnya. Makanya perlu ketika kita mempersiapkan anak-anak Tuhan, orang-orang muda di tempat ini maupun dimanapun engkau berada, mungkin kita udah tua gue, tapi kita tidak berhenti, kita tidak terlambat untuk menjadi orang tua rohani. Ya, tidak terlambat untuk menjadi orang tua rohani. Mungkin kita terlambat menjadi orang tua jasmani, gagal untuk anak-anak kita. Tapi kita tidak gagal dalam anak-anak rohani. Karena kita mengalami pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya ketika mereka masuk awal dalam rumah tangga, perlu dibekali tentang dasar suatu pernikahan. Makanya ada gereja-gereja yang melakukan seminar, webinar tentang pranikah. Karena ini hal yang sangat penting bagi anak-anak muda. Makanya mereka yang mau masuk rumah tangga itu penting sekali untuk mengikuti hal ini. Karena untuk mengikuti bimbingan pranikah ketika mereka sebelum masuk pernikahan ada bimbingan dari Bapak
gembala atau hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan, itu tidak cukup. Cuma berapa 2-3 kali gitu ya, gak cukup Bapak Ibu, gak cukup. Orang-orang muda harus kreatif cari materi ini supaya mempersiapkan. Jadi ketika dia masuk rumah tangga, gak kaget gitu ya. Waduh karakternya si laki-laki ini, karakternya perempuan demikian gitu. Waktu masuk rumah tangga, kaget. Kamu tuh yang waktu itu baik luar biasa, perhatian muda luar biasa banget gitu, dikasih minta apa dikek ngono ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika masuk rumah tangga belangnya semua diperlihatkan. Makanya ketika masuk rumah tangga perhatikan. Sebelum masuk rumah tangga buka mata lebar-lebar, telinga lebar-lebar untuk mengetahui calon Anda. Tapi ketika masuk rumah tangga tutup telinga rapat-rapat dan mata rapat-rapat. Tidak mencela dan mengkritik, tapi saling memulihkan di antara kalian. Tidak saling menghakimi, tidak saling menunjuk. Bayangkan kalau kita nunjuk seseorang, saya paling gak suka kalau orang ditunjuk-tunjuk saudara, betul? Ketika saya ditunjuk, satu, yang 3 jari itu ke kita. 3 jari ketiga itu apa? Itu banyak yang dituntut dari kita. 1 dituntut kepada orang lain, itu cuma 1 jari. Yang 3 itu loh. Itu lebih berat sebenarnya. Kita dituntut berat. Kamu kayak gini. Tapi 3-nya itu lebih double porsi. Halo, yang suka nunjuk-nunjuk. Hati-hati untuk anak-anaknya. Kepada anak, itu akan melihat. Gitu. Ya. Anak-anak itu seorang pendengar yang baik. Bukan pendengar yang baik, tapi pelihat yang baik. Karena itu cara terbaik untuk mengajar anak, yaitu apa? Melakukan perintah Tuhan adalah dengan menjadi teladan. Makanya dalam Titus 2 ayat 7-8 dikatakan jadilah teladan gitu ya. Dalam apa? Pengajaran gini, begitu. Bla bla bla. Kemudian dalam Ulangan 11 ayat 1 itu dikatakan begitu, haruslah engkau mengasihi Tuhanmu dengan cara meneladani ini loh, standarnya ini loh gitu loh ya. Ayat 1, Ulangan 11 ayat 1 itu yang tadi saya bacakan bagi kita. Itu cara kita dengan perbuatan kita. Anak-anak itu melihat apa yang kita buat, gak dengerin saudara. Setiap dia melihat orang tuanya begini, dia akan lihat dan itu terekam di bawah alam sadarnya. Kenapa saya bisa gitu? Setiap peristiwa dalam rumah keluarga saya itu terekam di bawah alam sadar saya. Ketika saya mulai merenungkan, iya, kenapa saya jadi gini? Karena perlakuan orang tua kepada kita itu tanpa sadar sekali waktu merupakan bom waktu, itu akan keluar, akan tunjuk keluar. Pengennya nggak kayak gitu, tapi keluar gitu ya. Makanya perhatikan anak-anak Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, yang masih kecil, karena ini kita kan banyak keluarga ini, nggak ada yang anak muda, cuma 1-2 aja. Jadi perhatikan cara kita berperilaku, berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan dalam rumah tangga. Standarnya apa? Amsal itu tadi. Amsal 3 ayat 1 sampai 26 gitu ya. Luar biasa banget. Nah ketika saya baca itu saya bilang Tuhan luar biasa. Firman-Mu itu luar biasa, lengkap banget. Nget saya bilang gitu. Waduh itu suatu pedoman buku manual bagi orang percaya. Enggak perlu ke puskater gitu sebenarnya. Baca firman-Mu saudara dan saya akan dibenahi oleh Tuhan. Enggak perlu mentor sebenarnya kalau tahu. Tapi kita juga perlu orang lain untuk bisa memulihkan manusia rohani kita. Supaya hidup kita benar di hadapan Allah dan manusia. Ya. Apa saja yang orang tua teladankan kepada anak. Ya. Apa saja. Coba kita buka dalam ayat 1. Ayat 1 dikatakan begini dari pasal 3. Amsal. Hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara apa? Perintahku. Teladan dalam hal mengasihi.
Mengasihi Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Mengasihi Tuhan tidak hanya diajarkan orang tua melalui perkataan, ngomong enggak, tapi juga tindakan keteladanan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Contohnya begini, suami istri, bagaimana istri menghargai suami, bagaimana suami mengasihi istrinya. Anak-anak akan lihat hal itu. Bagaimana orang tua memperlakukan pasangannya masing-masing, itu akan terekam baik-baik. Kalau kita orang tua, anak-anak melihat orang tuanya bertengkar, sebenarnya itu suatu luka yang kita patrikan bagi anak-anak. Ketika papa mama saya bertengkar, luar biasanya sepanjang hidup pernikahan beliau nggak pernah bertengkar di depan mata saya. Di kamar, ujuk-ujuk gitu, pagi-pagi matanya mama bendol, gitu. Mama ada di belakang. Itu bendol. Saya pikir, saya cuma diem, tak lihat. Habis saya lihat kayak gitu, saya langsung nggak sejahtera, nggak seneng gitu, langsung pulang ke kos-kosan. Waktu itu masih SMA. Saya langsung pulang ke Malang. Karena saya SMA di Malang. Saya kumpul orang tua hanya tahu namanya orang tua itu 3 tahun SMP. SMA saya kos. TK, SD, kuliah itu sama oma. Hidup saya keras. Sangat keras karena tekanan dari tante-tante, bagaimana perlakuan oma, opa, bagaimana saya dididik sedemikian rupa. Bagaimana saya hidup lingkungan itu mempengaruhi saya. Akhirnya saya menjadi mandiri, saudara, mandi sendiri gitu. Orang tua yang benar, orang tua yang menurut standar firman Allah adalah orang tua yang tahu bagaimana meneladani anak-anaknya melalui perilaku dan keputusan kehidupannya. Banyak anak muda, perhatikan, jangan menyalahkan orang muda dulu ketika mereka melakukan kesalahan. Koreksi orang tua mereka. Koreksi bagaimana perlakuan orang tua kepada mereka. Koreksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi ketika saya menemukan kasus anak-anak muda, saya cuma diem, ngomong tak bilangin gitu. Cerita kok. Dia mungkin cerita, orang tuanya gini, papa mamanya kayak gini. Begitu. Jadi anak-anak korban dari pelayanan dalam rumah tangga, dari orang tua yang melahirkan ini. Keras ya Bapak Ibu, keras. Saya sendiri ketika menemui kasus itu sedih banget. Banyak orang-orang muda yang saya mentor gitu ya. Waduh, hati ini ikut nangis saudara. Ikut nangis. Di sini pun saya ada mentor berapa orang. Itu pun kasihan. Karena kondisi hubungan suami istri pun mempengaruhi pertumbuhan rohani mereka dan juga pertumbuhan secara kedewasaan mereka. Ngeri, ngeri banget. Makanya Tuhan buat suatu mujizat awal itu dalam pernikahan di Kana. Karena ini penting banget. Gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Gereja yang besar ini adalah tempat berkumpulnya untuk saling menguatkan. Didikan awal adalah dalam keluarga. Jangan bangga kita jadi hamba Tuhan. Jangan bangga kita melayani Tuhan. Kalau orang-orang yang lahir dari keluarga kita tidak berhasil. Apalagi kehidupan kita membuat batu sandungan bagi orang lain. Makanya ketika orang mengkritik saya nggak langsung deng gini. Saya langsung diam dulu. Oh iya, saya perlu berubah. Ketika orang kirim WA, mengkritik saya nggak pernah balas. Saya cuma diam. Justru yang baca itu yang gemes saudara. Jujur gemes mereka ngomong kayak saya. Ini lombaan ibu loh kok kayak gini. Sudah. Orang gendeng, ojo kok layani.
Orang waras ojo nglayani orang yang tidak waras. Hati-hati. WA, medsos, pakai untuk melayani Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pakai untuk sesuatu yang menjatuhkan orang, menghakimi orang, mencela orang, menghancurkan orang. Itu kembalinya luar biasa. Lebih parah saudara, saya mau bilang. Lebih parah. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang gagal dalam pelayanannya karena hal itu. Dia nggak bertumbuh jadi batu sandungan. Dia tidak melahirkan anak-anak dalam hal rohani, tapi anak-anak yang hancur dalam pelayanannya. Makanya ketika dia dengar firman, dia tidak mau dengar firman, pergi. Gitu toh. Dia tolak, ada dibentengi gitu hidupnya. Dia bentengi hidupnya dengan tembok-tembok yang supaya dia merasa nyaman, enggak tersinggung. Itu anak-anak hamba-hamba Allah demikian. Anak-anak Tuhan gitu. Kalau tidak suka dia pergi. Tidak datang ke gereja gitu, begitu ya. Waduh. Tapi ketika melayani, waduh luar biasa katanya urapannya gitu. Urapannya melayani gitu, masuk ke dalam haridah. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah mempermalukan pekerjaan Tuhan. Siapapun kita. Ketika saudara berdiri, saudara mewakili Allah, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Tapi kehidupan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati-hati, pelayan Tuhan. Semakin banyak kita tahu kebenaran, semakin banyak kita dituntut untuk melakukan kebenaran itu. Makanya firman Allah dalam Ulangan 11 ayat 1 dikatakan apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, perhatikan. Kita harus setia melakukan kewajiban terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Kalau hamba-hamba Allah tidak tahu ini, kalau anak-anak Tuhan tidak tahu ini, kalau orang tua jasmani tidak tahu ini, saya meragukan kekristenan kita sampai sejauh mana. Apakah kita masih anak-anak rohani atau apakah sudah dewasa rohani? Orang yang dewasa akan melahirkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Yang pertama apa? Mengasihi. Wow, mengasihi Bapak Ibu, kasih dulu. Kasih dulu yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih ada dasar dari segala hal. Kasih itu menguatkan banyak orang. Kasih itu menutupi banyak kesalahan dan memulihkan banyak orang. Ketika kita melayani orang, ketika kita mendatang mereka, dasar pertama adalah kasihan. Ketika Tuhan melihat orang itu sakit, apa yang kita tahu? Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Bukan packagingnya saudara, bukan casingnya, tapi belas kasihan. Hati seseorang Tuhan lihat. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat hati kita dalam kehidupan kita. Wow, puji Tuhan. Hal yang kedua, teladan apa yang perlu kita berikan dalam keluarga kita ataupun dalam pelayanan kita. Hal yang kedua, perhatikan pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Mengetahui perintah Tuhan, ya. Ketika kita tahu perintah Tuhan berbeda dengan mentaati perintah, ya, mengetahui perintah Tuhan itu berbeda dengan mentaati perintah Tuhan. Taat artinya melakukan firman Tuhan dengan setia. Orang tua yang harus menjadi teladan dalam ketaatan, sekalipun itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan sesuatu kebenaran dalam rumah tangga pada anak-anak kita, nak ke gereja, ya, ke gereja, ayo sekolah minggu gitu ya. Tahukah Bapak Ibu, ketika papa mamanya jarang ke gereja, papa mama aja jarang ke gereja kok. Lah aku ngapain aku ke gereja? Papa mama sendiri.
tentang tindakan kita ke gereja. Terus kemudian, nah jangan gitu, jangan ngolok-olok orang. Lah kita apa? Kita lebih parah. Kita sebarkan di medsos, ya, kita sebarkan medsos gitu. Kita sebarkan di WA. Lebih parah banget. Artinya begini, kita ngomong A, tapi tindakan kita B. Gitu. Anak-anak itu melihat, merekam apa yang kita perbuat. Kalau sendiri kita hal yang kecil kita nggak taat, yang kelihatan itu loh, apalagi hal yang besar. Gitu. Hal yang besar. Bicara tentang ketaatan, suatu bicara tentang tindakan yang tidak ada kompromi untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan standar Allah. Ini hal yang kedua. Pertama, mengasihi, teladan dan mengasihi. Yang kedua dalam hal ketaatan. Ketaatan dalam melakukan firman Allah, ketaatan dalam melakukan apa yang menjadi bagian kita, ketaatan bagaimana kita harus menanggalkan daging kita untuk memberi teladan bagi anak-anak secara jasmani maupun rohani dalam lingkungan di mana Tuhan tetapkan. Supaya ketika kita ngomong oh iya, enggak ada celah supaya kita dipermalukan dan tidak akan dipermalukan bagi banyak orang. Ya gitu ya. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir singkat aja. Yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Karena Tuhanlah yang akan menjadikan sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Nah, ayat ini berbicara tentang teladan untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dikatakan apa? Jangan itu. Karena Tuhanlah akan menjadi sandaranmu. Orang bersandar ketika lelah, dia akan bersandar pada tempat yang mana. Gitu. Artinya, kalau engkau gak mampu untuk banyak, jangan ngambil bagian-bagian yang fana, tapi ambillah bagian-bagian yang kekal. Firman Allah, Tuhanmu. Tuhan ngomong kayak gini loh, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wow. Semua itu ada jawabannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, kita diberkati. Nah ketika ada masalah, kenapa kita akan berbicara tentang teladan ini? Ketika ada masalah, kita mulai mengajar anak. Nah kita komunikasikan bagi mereka. Kita ada masalah ini. Kita berdoa ya. Nah ketika Tuhan jawab, entah itu dari mana, ya Tuhan jawab dengan persoalan yang kita hadapi. Sebenarnya waktu itu kita mulai mendidik anak mulai kecil. Mulai masa-masa di mana pertumbuhan rohani. Makanya orang tua saya bergantung dengan Tuhan. Kita ada masalah, gak ngomong kepada banyak orang, tapi duduk diam berdoa dan ngomong dengan Tuhan. Itu namanya bersandar. Percaya dengan Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kita ya. Jadi saya tutup dari kitab ini, dari pembacaan kita hari ini, dari Yeremia 17, saya ulangi lagi ayat 7. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari pelayan Tuhan, para pemain musik, kita persiapkan diri. Bapak Ibu, saya rekap kembali untuk menjadi teladan. Perhatikan, jadilah teladan dalam hal mengasihi. Jadilah teladan dalam hal ketaatan. Jadilah teladan dalam hal mengandalkan Tuhan. Entah itu kita jadi pelayan Tuhan, entah kita jadi orang tua secara enggak kita melayani gereja, tapi kita juga jadi berkat dalam rumah tangga masing-masing. Mungkin kita tidak menjadi pelayan dalam hal menyampaikan khotbah, tapi ketika dalam rumah tangga Tuhan kasih karunia memberi. Mama saya itu suka memberi saudara. Kalau ada apa-apa dia bagiin gitu ya. Karena dia tanam sawi, dia bagiin banyak orang gitu ya. Waduh, saya kira beliau itu suka memberi. Mungkin dia enggak bisa ngomong di mimbar. Dia enggak bisa ngomong doa gitu ya. Tapi ada hal-hal dia pakai Tuhan
melalui karunia-karunia yang ada kita miliki. Karunia memberi, karunia menasehati. Ada banyak hal yang Tuhan pakai. Dan anak-anak melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena anak-anak pelihat yang baik, bukan pendengar yang baik dari kedua orang tuanya. Amin, firman Tuhan. Angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kau yang mengajarku tuh meletakkan
Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Yang mengingatkan kami tentang perintah, peraturan dan ketetapan Allah. Biarlah firman itu meneguhkan kami untuk tetap hidup saleh di hadapan-Mu. Sehingga kami tidak menjadi celah bagi banyak orang. Tidak jadi batu sandungan dan menghancurkan manusia rohani orang lain. Tapi kami memulihkan, memberikan mereka kesempatan untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun gereja-Mu. Mungkin waktu lalu kami gagal Tuhan sebagai orang tua. Mungkin juga sebagai orang tua rohani. Tapi hari ini ketika kami mendengar ada suatu pengajaran yang membawa kami untuk bangkit. Bangkit kembali memenuhi panggilan kami. Sebagai orang tua secara jasmani yang melahirkan benih ilahi. Dan orang-orang tua rohani yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mementor banyak orang dimanapun mereka berada. Tidak hanya di gereja tapi di luar pun kami dipakai oleh Allah. Dengan karunia-karunia khusus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas teladan kasih dan ketaatan-Mu kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, bagaimana Engkau mengandalkan Bapa-Mu di sorga. Terima kasih atas firman Allah yang mencelikan mata iman kami. Tentang bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah. Bahkan Tuhan pun mengajar. Tanpa harus kita keluar dari koridor Allah. Dalam koridor Allah banyak pengajaran yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, ada hal-hal yang ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami. Baik kami yang di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Kami semua diberkati karena kami adalah biji mata Allah. Kami adalah anak-anak Tuhan yang layak untuk menerima berkat kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, atas firman Allah yang luar biasa ini. Haleluya. Amin.